Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, di video kali ini akan kita bahas sedikit tentang berkenaan dengan 3 ciri orang yang bakal dikejar oleh rezeki, sehingga tidak susah payah mencarinya, tapi rezekilah yang mencari dia. Sebagai manusia adalah sebuah hal yang wajar bila kita ingin rezeki yang kita terima datang sebanyak mungkin. Namun di dalam Islam, kekayaan juga merupakan salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Bila seseorang punya harta berlebihan, dia akan punya kelonggaran untuk melakukan berbagai amal ibadah, seperti dengan melakukan ibadah haji, sedekah, berzakat, dan juga masih banyak ibadah lainnya. Karena kemudahannya dalam rezeki dan hartanya, sehingga peluang baginya untuk melakukan ibadah sangatlah besar. Hal yang salah adalah bila seseorang berambisi untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin hanya untuk dinikmati di dunia saja, tanpa peduli pada kehidupan setelah mati. Padahal kehidupan nanti setelah mati adalah kehidupan yang paling utama dan tujuan akhir dari segala hidup manusia. Maka dari itu penting kiranya kita untuk selalu menjaga hati kita agar tidak terlalu mencintai akan dunia. Lantas bagaimanakah rasanya ketika kita dikejar-kejar oleh rezeki? Padahal pada umumnya hanyalah manusia yang selalu mengejar rezeki, sehingga dengan mengejarnya lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata ada ciri-ciri orang yang rezekinya tidak akan pernah habis, bahkan bertambah terus dan juga bertambah. Memiliki banyak rezeki tentu saja merupakan dambaan, tetapi terkadang kita tidak pernah tahu apa yang membuat rezeki kita begitu seret. Dengan modal rezeki yang cukup, kita bisa mendermakan hidup kita untuk lebih banyak hal, menolong lebih banyak orang, dan kita bisa dengan aman untuk beribadah tanpa bingung lagi soal duit. Maka pada video kali ini akan kita bahas tentang 3 ciri manusia yang senantiasa dikejar rezeki, alias rezekinya begitu lancar, bahkan deras seperti air terjun. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kami bisa membuat konten lebih bersemangat untuk memberikan ilmu pengetahuan selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi di saat kami upload video-video selanjutnya. Dan inilah 3 ciri orang yang bakal dikejar oleh rezeki. Yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya rasa kecewa. Munculnya rasa kecewa ini biasanya berasal dari suatu kenyataan hidup yang dimana seseorang harus merasakan bahwa harapan atau keinginan yang tidak sesuai bisa terwujudkan ataupun tercapai. Rasa kecewa yang dibiarkan secara terus-menerus bisa menjadi penyakit hati, sehingga bisa mengganggu kesehatan jiwa dan juga pikirannya. Orang yang gemar bersyukur ternyata termasuk orang yang bisa jadi nantinya akan dikejar-kejar oleh rezeki. Hal ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Insan yang selalu bersyukur tidak hanya akan merasa dekat dengan Sang Maha Pencipta. Semakin dia bersyukur, semakin tebal pula nikmat yang dirasakan. Mereka yang selalu bersyukur akan mendapatkan rezeki berlipat ganda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik,
yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang kufur nikmat, alias tidak bersyukur apapun yang telah diberikan oleh Allah, tidak mengakui andilnya Allah dalam tiap pencapaiannya, menjadi salah satu bentuk kufur akan nikmat. Maka dari itu, supaya rezeki kita semakin lancar dan juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan lupa bersyukur. Jika banyak, maka bersyukur. Dan pun jika tidak memiliki, maka dianjurkan untuk bersabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Nomor 2, gemar bersedekah. Sahabat muslimku semua, ternyata agar rezeki kita semakin lancar dan juga mengalir deras, tidak pernah putus, dan juga rezeki mengejar kita, caranya adalah kita selalu bersedekah. Ciri yang kedua ini ternyata bisa kita tiru dengan mudah. Allah pun berjanji bagi mereka yang gemar bersedekah, maka rezeki tidak akan habis. Justru sebaliknya, rezeki akan selalu mengejar dia dan juga semakin bertambah. Sedekah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus bermanfaat bagi sesama manusia. Karena hubungan dengan Allah dan hubungan interpersonal sesama manusia harus seimbang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan sedekah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, pancing rezekimu dengan sedekah. Siapa yang banyak memberi, maka ia juga akan banyak menerima. Rumus dalam bersedekah bukan untuk mengurangi rezeki, tetapi justru semakin membuka pintu rezeki dari mana saja tanpa berpeluh keringat. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Allah juga menjanjikan pahala yang melimpah bagi mereka yang gemar bersedekah. Inilah yang menjadi salah satu keistimewaan amalan sedekah. Allah berfirman pada surat Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Bersedekah saat memiliki kelapangan rezeki mungkin merupakan hal yang mudah dilakukan bagi semua orang. Akan tetapi, bagaimanakah di saat kita sedang sempit? Masihkah kita bersedekah ataupun tidak? Hal tersebut sebagaimana tercantum pada surat Sabah ayat 39. Allah berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nomor 3, senantiasa beristighfar. Bisa jadi salah satu penghambat rezeki datang dan mengejar kita adalah karena kita berdosa. Itulah alasan kenapa beristighfar menjadi krusial. Memohon ampun kepada Allah adalah kunci agar rezeki kita tidak terhalang. Dalam surat Hud ayat 3 Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi nikmat yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Di antara manfaat beristighfar sebagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW
dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip dari Manhaj Al-Tarbiyah Al-Nabawiyah yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan dan jalan keluar bagi setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Dari penjelasan hadis tersebut, minimal ada 3 manfaat yang akan diperoleh saat beristighfar. Pertama, Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Maksud memberikan penyelesaian dari sini yakni Allah sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan kita, bukan kita. Masalah tersebut terselesaikan tanpa kita sadari. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan ataupun kesempitan. Redaksi ini berarti kita diberikan petunjuk atau jalan yang terang untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan juga kesempitan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah akan mengalirkan rezeki dari arah dan jalan yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Bahkan tanpa usaha keras manusia itu sendiri, maka Allah pun bisa memberikan rezeki kepadanya. Sahabatku semua, itulah 3 ciri mereka yang akan dikejar-kejar oleh rezeki. Jika belum, maka dari sekarang marilah kita untuk menjadi salah satu di antara ketiganya, ataupun menjadi 3-tiganya. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.